Halo, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video podcast ini. Perkenalkan, nama saya Mika Angelo dan hari ini saya akan menemani kalian semua dalam 30 menit ke depan dalam acara meditasi, mengenal diri tanpa frustrasi. Kata orang-orang kan, tak kenal maka tak sayang kan ya. Kalian sudah kenal dengan nama saya, Angelo, tapi saya belum kenal dengan nama kalian. Maka dari itu saya mau buat nama panggilan supaya kita lebih akrab aja gitu ya. Kira-kira apa ya nama yang cocok buat kalian? Hmm, ah, Somet, sobat meditasi. Gimana tuh? Keren nggak? Setuju ya? Sobat meditasi ya, Somet. Oke. Nah, hari ini saya senang banget nih bisa ketemu dengan kalian di episode perdana kali ini. Tentunya di setiap episode meditasi ini kita akan membahas soal topik-topik psikologi dan mengenal diri yang tentunya menarik disertai dengan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang ini. Untuk minggu ini sendiri atau episode perdana kali ini, saya mau ngobrol bareng psikologi terkait dengan kepribadian ekstrovert dan introvert. Ada yang udah pernah dengar belum ekstrovert dan introvert itu apa? Kalau udah pun, kalian masih ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian seputar introvert dan ekstrovert? Daripada kita frustrasi ketika mengenal diri, mending kita langsung aja ngobrol dengan ahlinya, yaitu Kak Angelia Lestari Kristiani. Oke, halo semuanya. Halo Kak, apa kabar? Hai. Gimana Kak kabarnya? Baik, kebetulan masih diberikan kesehatan, masih baik-baik aja kok. Bagus banget ya Kak. Gimana sih keadaan Kakak selama pandemi ini Kak? Keadaannya adapting well, surviving well. Keadaannya berusaha buat beradaptasi, berusaha buat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Sebelum kita terjun ke topik, mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak dulu, supaya nggak cuma saya, tapi sobat-sobat Medi juga tahu Kakak ini siapa sebenarnya. Oke, sip. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel, Angelia Lestari Kristiani, tapi teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Angel. Saya adalah psikolog klinis dewasa. Saat ini saya praktek di beberapa biro, di beberapa tempat, dan saya juga menjadi dosen honorer di Atmajaya. Nah, selain itu, kebanyakan kasus-kasus yang saya tangani memang adalah kasus khusus untuk individu dewasa atau di atas 17 tahun ke atas, seperti itu. Baiklah, kalau gitu perkenalkan, lebih jelasnya saya Angelo sebagai host meditasi mengenal diri tanpa frustrasi. Suatu kebetulan ya nama Kakak Angelia, nama saya Angelo. Iya. Bedanya saya dan sobat-sobat meditasi itu butuh bimbingan dalam mengenal diri. Sedangkan Kakak ini sebagai sosok yang membimbing kita untuk mengenal diri lebih dalam tanpa frustrasi. Ya, Kak. Iya, semoga beneran bisa membantu ya. Amin, amin, amin. Kita langsung ke topik aja ya, Kak. Boleh 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 boleh. Jadi, Kak, menurut Kakak ini introvert dan ekstrovert ini, itu jenis kepribadian atau sebuah kontinum ya, Kak? Dan apa bedanya antara introvert dan ekstrovert? Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal introvert dan extrovert sebagai bagian dari kepribadian gitu ya. Nah, itu ada banyak teorinya yang bahas gitu. Nah, kalau berdasarkan pemahaman aku gitu ya, berdasarkan apa yang aku pelajari selama aku kuliah dulu juga memang extrovert dan introvert ini menjadi bagian dari personality, ada bagian dari personality-nya. Awalnya banget gitu. Jadi kalau, teman-teman nanti bisa cari namanya Jung gitu ya, Carl Gustav Jung, itu adalah salah satu tokoh psikologi juga, dan dia memang yang pertama kali banget membahas mengenai introvert dan extrovert. Tapi dia memang bentuknya adalah, nggak pernah ada orang yang bener-bener, "Oh, karena gue introvert banget, extrovert gue tuh nol," gitu, atau karena gue extrovert banget, introvert gue tuh nol, jadi gue nggak punya sama sekali gitu. Nah, tidak seperti itu, dia bukan kutub yang ekstrem gitu, tapi orang-orang seperti yang tadi Angela sempat sebutkan, itu bentuknya adalah kontinum gitu. Nah, jadi memang kalaupun kita ngambil tes, mungkin ada yang pernah dengar 16PF atau MBTI gitu. Itu pasti, oh ekstrovertnya misalkan dari 0 sampai 100, ekstrovertnya 46, introvertnya 73. Jadi intinya dia tetap ada gitu kan, tetap punya poin kan. Di ekstrovertnya tetap punya poin, di introvertnya juga tetap ada poinnya seperti itu. Dan sebenarnya kalau semakin ke sini extrovert dan introvert juga dipahami sebagai it's a state gitu loh. Jadi kayak kondisi bagaimana
seseorang itu recharge atau ngecas dirinya dia sendiri gitu. Setelah lelah, capek beraktivitas gitu, gimana sih caranya dia mengecas dirinya dia sendiri seperti handphone yang butuh dicas gitu ya. Kalau baterainya udah habis, nah manusia juga punya kecenderungan. Nah, kecenderungan tersebutlah yang dibedakan dengan introvert dan extrovert. Oke, baik. Itu menarik banget, Kak. Karena bisa disambungin sama pertanyaan berikutnya. Apakah kepribadian seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu? Karena kan teman saya pernah cerita dulu dia extrovert, dia recharge energinya ya dengan berkumpul dengan teman-teman. Tapi lately dia lebih seneng sendiri, ya seperti apa yang dilakukan para introvert. Jadi pertanyaannya apakah kepribadian itu bisa berubah dari waktu ke waktu? Nah, jadinya mesti dibedakan nih, karena introvert dan extrovert itu, semakin ke sini sebenarnya tuh dia jatuhnya bukan jadinya kepribadian seseorang, tapi itu adalah, situasi, kondisi bagaimana orang itu biasanya ngecas dirinya dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepribadian dia, gitu. Jadi itu kondisi yang benar-benar berbeda. Jadi kita nggak bilang bahwa, "Kepribadian gua kan extrovert," gitu, kita nggak bilang seperti itu. Jadi itu yang perlu dikoreksi, jangan sampai kita salah dan jangan sampai podcast kita juga jadi podcast yang salah dalam mengedukasi orang gitu. Jadi, kepribadian itu sifatnya menetap gitu, kepribadian itu sifatnya menetap. Kecuali ada kejadian yang sangat-sangat traumatis gitu, misalkan kayak, eee, mungkin korban pemerkosaan di tahun 98 atau mungkin, kita melihat orang yang kita sayang dibunuh di depan kita atau hal-hal yang traumatis seperti itu, mungkin bisa mengubah kepribadian seseorang. Tapi kalau kondisinya cuma kayak, "Ya dulu gua ekstrovert sekarang introvert." Nah, kita nggak ngomongin soal itu sebagai kepribadian kita berubah yang seperti itu. Karena kepribadian itu kecenderungannya adalah menetap, dan extrovert juga introvert itu, dia tidak di level yang sama dengan kita ngomong personality-nya seseorang. Nah, karena itu, memang jatuhnya adalah kecenderungan. Kalau namanya kecenderungan seperti yang tadi aku bilang dia bentuknya kontinum, semua orang punya poin introvertnya, semua orang punya poin extrovertnya, dan poin ini benar-benar bisa bergeser-geser, gitu, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Sebenarnya Mmm, karena situasinya berubah, cara orang beradaptasi juga berubah, akhirnya kemudian ya orang sebutnya dengan, "Kayak kepribadian gue berubah," gitu. berarti karena introvert dan extrovert itu sebenarnya bukan kepribadian, Kak. Betul Jadi betul. kenapa term ambivert ini sangat populer ya, Kak? Karena memang gini, once kamu tahu satu istilah, kadang tuh orang suka overuse itu, gitu. Jadi akhirnya arti yang sesungguhnya itu bisa bergeser, gitu. Jadi, extrovert sama introvert itu basic-nya menurut, Carl Gustav Jung itu memang dia adalah, bagian dari personality gitu, di mana memang orang punya itu, tapi nggak cuma itu doang. Makanya kalau kamu belajar MBTI yang kayak ENFP, INTJ yang kayak Mhm. gitu-gitu, dan dia nggak sendiri gitu, dia tuh nggak cuma berdiri sendiri doang gitu. Nah, ada yang feeling, ada yang judging yang seperti itu gitu. Jadi, kamu melihat dia, oh itu memang jadi belum lagi kalau kamu dengar, oh ada dominan, oh ada yang, apa ya, segala macamnya lah istilah-istilah yang sekarang banyak yang seperti itu, gitu. Oke, Kak. Eee, Beberapa waktu yang lalu ada seorang content creator, ini menarik nih, dia membuat warganet geram karena pernyataannya yang meremehkan virus corona. Pas orang-orang pada geram sama dia menyatakan bahwa hal ini terjadi karena dia seorang introvert, dia keceplosan. Jadi dia menyalahkan menyalahkan, apa, cara dia mengisi energinya ini, re-energize sebagai suatu alasan kenapa dia keceplosan. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai mempertanyakan, eee, apa sih ciri orang introvert dan gimana sih ciri orang extrovert? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ciri-cirinya apa sih gitu. Nah, ketika kita ngomongin soal recharge, dari tadi belum bener-bener kita bahas sebenarnya ya recharge itu caranya gimana gitu. Iya. Nah mungkin teman-teman juga ada yang kebingungan nih sebenarnya gimana sih maksudnya gitu. Nah jadi, ketika kita berkegiatan, kamu kerja dalam sehari kamu mungkin meeting ketemu sama banyak klien gitu, mungkin kamu punya, teammates yang banyak juga, atau ketika kamu kuliah, kamu mungkin harus presentasi di depan 30 orang, 50 orang, kamu harus bimbingan, yang kayak gitu. Setelah kamu melakukan aktivitasmu selama seharian, maka yang namanya tubuh kita baik secara fisik maupun secara psikis itu pasti mengalami kelelahan. Kelelahan fisik maupun kelelahan juga secara mental gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana kamu bisa me-recharge,
diri kamu gitu. Nah, kalau misalkan yang introvert itu, teman-teman yang introvert ini lebih suka merecharge dirinya dengan melakukan aktivitas secara individual yang tentunya membuat dia nyaman. Misalkan dengan tidur atau mendengarkan musik gitu. Atau ya simply di kamarnya sambil pakai aromaterapi, sambil melakukan hal yang dia suka, melakukan hobinya. Yang seperti itu. Kenapa? Karena bertemu dengan orang itu menyerap energi dia gitu. Jadi kayak ketemu orang banyak nih gitu, hahaha hehe sama orang banyak, itu tuh menyerap energi dia. Siapa sih yang menyerap energi dia? Ya teman-teman yang extrovert gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman yang extrovert ini ketemu sama banyak orang, dia nggak capek-capek gitu, karena dia yang nyerapin energi orang gitu. Emang orang yang capek abis ngomong sama dia gitu. Jadi kita kalau ketemu teman-teman extrovert ini yang kayak nonton bioskop yuk, ayo gitu, tanpa tahu sama siapa kek, nontonnya apa kek, bisa baru nyampe bioskop dia baru tanya kita nonton apa sih gitu. Yang penting adalah rame-ramenya gitu. Jadi ketika dia harus sendirian, justru dia yang nggak nyaman sendiri gitu. Dia justru yang ngerasa kayak, duh pengen ngobrol, pengen ketemu sama orang yang seperti itu. Dari sini sih saya bisa menyimpulkan kalau saya ini introvert garis keras. Nah, kalau kakak sendiri mungkin Sobat Medi pengen tahu kakak ini introvert atau extrovert, lebih leaning kemana gitu? Lebih leaning ke extrovert deh kayaknya. Makanya mau-mau aja disuruh ikut podcast gitu ya, nggak tahu apa gimana gitu. Jadi kayak ya udah hayo gitu, suruh nyalain kamera, ya udah hayo biarlah semua orang melihat mukaku gitu yang kayak gitu. Mantap sekali Kak. Kali ini saya mau ngajak kakak Angel untuk bermain rapid question yang tadi sudah dijelaskan segmen kedua. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Kak Angel bisa menjawab dengan ya atau tidak. Oke. Disertakan dengan alasannya. Ya. Oke Kak? Sip. Oke. Kalau gitu kita langsung aja. Pernyataan pertama. Introvert lebih suka keceplosan kalau berbicara di depan umum. Nggak ada di tengah-tengah ya. Ini kayaknya nggak bisa iya atau tidak deh. Oke, kalau gitu boleh Kak mungkin. Kalau Disertakan soal penjelasannya gitu. keceplosan tuh jawabannya tergantung. Boleh langsung dijelasin ya? Boleh Kak. Jawabannya tergantung kayak Langsung jelasin aja. kalau kita mau pakai ilmunya yang namanya keceplosan adalah slip of the tongue gitu. Jadi istilah psikologisnya adalah slip of the tongue, which adalah ketika alam bawah sadar seseorang sebenarnya, aduh sebenarnya gue nggak mau gitu, terus kayak gitu, tapi karena semua orang udah di sekitar kamu ngomongnya mau gitu, dan kamu sebenarnya dalam hatimu sebenarnya punya pendapat yang lain. Nah, slip of the tongue itulah yang ketika kamu ngomong kayak ya udah deh nggak mau, mau deh gitu. Itu namanya adalah slip of the tongue, dan tidak tergantung dengan introvert maupun extrovert. Semua orang itu bisa mengalami slip of the tongue ini atau si keceplosan ini, karena ya siapapun semuanya kan punya alam bawah sadarnya dia, punya pendapat dia pribadi gitu ya. Itulah yang keluar begitu saja gitu. Pernyataan kedua, extrovert lebih cerewet daripada introvert. Gimana tuh Kak? Another tergantung. Jadi introvert can be really chatty, tapi dia sangat picky. Jadi dia akan pilih dia nyamannya dengan siapa, dan dia bisa menjadi sangat dia bisa tergantung topiknya. Kayak kalau yang dia nyaman, dia bisa bawel banget gitu. Kalau yang dia udah freak sesuatu, dan dia gitu kalau misalnya dia nyaman sama orangnya, ya dia akan sangat-sangat bisa ngomong banyak banget gitu. Kayaknya Angelo udah mulai senyum-senyum, mulai ini ya, merasa sesuai gitu ya. Karena relatable banget Kak. Apa yang kakak ngomongin kayaknya ini saya banget gitu. Iya banget, gitu. Jadi kayak jawabannya adalah no gitu. Jadi kayak tergantung banget gitu. Karena teman-teman extrovert pun dia punya waktunya dia sendiri gitu. Baik kalau dia masuk ke lingkungan yang dia nggak nyaman tuh, dia bisa langsung kayak ambil HP dia dan ya udah dia asik aja sendiri gitu. Nggak, dia jadi extrovert di dunia maya dia gitu. Kayak lagi main Instagram apa segala macam, dan dia nggak terlalu peduli sama sekitarnya pada saat itu. Kita lanjut ke pernyataan yang berikutnya. Cukup menarik ini ya. Introvert lebih sedikit temannya daripada extrovert. Oke, soal quantity ya? Iya, soal quantity. Bisa jadi bikin sendiri kan gue gitu kan, disuruhnya iya atau tidak gitu. Dari tadi jawab kalau nggak terserah, bisa jadi gitu. Nah sebenarnya lebih ke Gak apa-apa Kak.
Lebih ke, kalau teman-teman yang introvert ini mungkin lebih dia tuh, sebenarnya teman-teman introvert ini juga sangat-sangat bisa menempatkan dan memposisikan dirinya di lingkungan sosial, gitu. Jadi, bisa jadi sebenarnya temennya banyak banget, gitu. Cuma memang bisa jadi nggak terlalu tahu-tahu banget sebenarnya, nggak terlalu kenal-kenal banget, gitu. Mungkin yang tetap yang hubungannya sangat berkualitas itu mungkin tidak sebanyak itu, gitu. Tapi kalau ngomongin soal jumlah, ya nggak kalah banyak gitu sama teman-teman yang extrovert gitu. Cuma kalau ngomongin soal yang beneran teman deketnya atau yang berkualitas banget hubungannya, itu tuh dia akan lebih bisa menyebutkannya gitu daripada mungkin teman-teman yang extrovert ngerasanya kayak semua teman baik gue gitu. Kayaknya kalau ulang tahun tuh semua harus gue selamatin gitu. Semua teman gue yang ulang tahun tuh harus gue upload fotonya lagi bareng sama gue di Insta story gitu. Harus banget masuk ke story gue gitu. Nah, sedangkan mungkin teman-teman yang introvert nggak merasa hal tersebut tuh sebagai sesuatu yang esensial gitu. Tapi di dalam lingkungan sosial dia tetap punya banyak teman, tetap bisa menjalin relasi dengan banyak orang tuh no problem sama mereka gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau orang ekstrovert itu temennya banyak banget, tapi belum tentu berkualitas, belum tentu semuanya dekat sama dia. Tapi di lain Eh, sisi, heeh. buat introvert buat introvert itu teman mereka mungkin dikit, cuman potensi lebih berkualitas, lebih dekat itu sangat tinggi atau mungkin memang semua temannya teman dekat gitu. Enggak juga. Jadi kayak, sebenarnya lebih ke gini, kalau teman-teman ngomongin soal quantity, ngomongin soal jumlah gitu ya, bisa jadi nggak sebegitu beda jauh gitu loh, Angelo. Maksudnya kayak bisa jadi antara temannya yang introvert, jumlahnya yang dibilang teman sama teman-teman kita yang extrovert maupun yang introvert, bisa jadi nggak beda jauh gitu, sama-sama Oh. banyak gitu. Cuma bedanya teman-teman kita yang extrovert itu ngerasa semua orang tuh sebagai teman deket dia. Semua orang itu adalah Oh, temen gua gitu. Nah, sedangkan mungkin teman-teman yang introvert ini, iya semua memang teman gua, tapi kalau gua sendiri lebih nyaman buat cerita sama si ini dan si ini gitu. Lebih lebih mmm, mungkin akan lebih cepet dalam disuruh buat memilih yang mana gitu dibandingkan teman-teman kita yang extrovert gitu. Karena ya tergantung situasi, kalau lagi mau ceritain ini gua akan cari si Thomas, kalau lagi mau cari yang ini gua akan cari si Michelle gitu. Karena dia merasa memang ya temannya banyak gitu. Kalau teman-teman yang introvert ya temennya banyak, tapi dia mungkin akan, menghabiskan waktunya dengan yang itu-itu lagi, gitu. Jadi picky banget sama gitu ya, kok Kak? gitu, heeh, sama gitu. Kasihan amat kalau nggak teman-teman kita itu ya kayak dikit temennya. Enggak kok, enggak. Tapi emang bener banget, berarti itu memang sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat dipandangnya seperti itu berarti kan sama banyak orang, Angelo, gitu. Maksudnya kayak, oh introvert tuh temennya Iya. dikit gitu. Jadi emang, ya segmen ini bener banget sih. Oke, pernyataan berikutnya, ekstrovert ini lebih kreatif dibandingkan introvert. Wah, kamu nggak protes, Angelo. Nah, itu Saya saya memang bukan sosok yang kreatif, jadi kayak melihat pernyataan ini kayak, bener kali ya. bener nggak ya? Nggak tahu juga, makanya di sini saya berusaha mengenal diri, Kak, tanpa frustrasi gitu, Kak. Oke, nah sebenarnya ngomongin soal ability, gitu ya, itu kan namanya ability, namanya kemampuan. Tidak ada kaitannya dengan extrovert dan introvert, itu one thing for sure. Jadi kayak ngomongin soal IQ-nya lebih tinggi yang extrovert daripada yang introvert. Kemampuannya, lebih itu, apa ya, mungkin, memang ada beberapa yang banyak loh MC-MC terkenal yang ketika dites tuh ternyata introvert tuh banyak banget gitu. Jadi sama seperti ini, ngomongin soal creativity gitu, ngomongin soal bidang kreatif gitu. Teman-teman introvert ini kan banyak punya waktu dengan dirinya dia sendiri. Jadi dia banyak ambil waktu buat dia nge-search, things, dia brainstorming, dia lihat soal dia bisa punya mood board yang sangat beragam, yang sangat banyak, yang sangat berkualitas gitu. Jadi dia bisa jadi kreatif karena momen-momen dia sendiri itu dipakai untuk melakukan hal yang memang dia, unggul di sana, gitu. Jadi ini ngomongin soal ability yang berbeda dengan extrovert dan introvert, gitu. Mmm, So it's two different things. Tidak bisa dikaitkan ya, karena Iya, memang berbeda dari awal ya. iya. Pernyataan berikutnya ini, ekstrovert itu people pleaser, sedangkan introvert justru lebih mementingkan diri sendiri. Nah, ini nih yang kadang-kadang suka jadi, bumerang, karena nanti jadinya dilihatnya adalah orang introvert adalah orang yang egois jadinya, gitu kan.
gitu. Padahal sebenarnya simply they speak for their mind for a lot of time gitu. Jadi kayak sedangkan kalau misalkan bedakan antara yang introvert extrovert as a personality sama introvert extrovert yang dimana kita sedang membahas bagaimana dia nge-recharge dirinya dia sendiri gitu, karena it's two different things juga gitu. Nah soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal apa tadi pernyataannya, kalau extrovert People pleaser. itu ada banget kaitannya dengan bagaimana pembentukan personality-nya dia. Kalau misalkan memang pembentukan personality-nya adalah dia punya masa lalu di mana dia memang kalau dia sebagai anak tengah yang kayak dia harus nurut sama kokonya, tapi di saat yang sama dia juga harus mengayomi adiknya, jadi dia di tengah, jadi dia nggak pernah dapet apa yang dia sebenarnya kepengenin karena dia harus memenuhi yang kakaknya dan juga adiknya yang kayak gitu. Jadi kondisi itu membentuk personality seseorang gitu, dan itu jadinya beda lagi dong sama introvert extrovert karena itu udah ngomongin soal dia struktur keluarganya dia gitu, itu udah ngomongin soal latar belakang dia, mungkin dia pernah punya pacar terus diselingkuhin terus dia jadi takut, jadi setiap kali dia punya pacar lagi dia akhirnya jadi people pleaser banget gitu, atau dia pernah punya pengalaman ditinggal sama sahabat-sahabatnya. Jadi kita ngomongin sesuatu yang akhirnya jadinya lebih kompleks lagi ketika kita bahas tentang si people pleaser ini, which sangat tidak baik juga sebenarnya si people pleaser ini gitu. Jadi akhirnya ini jadi ke-mix, nyerempet sama topik-topik lain gitu. Yang sebenarnya dia nggak bisa langsung serta-merta kita bilang orang extrovert people pleaser gitu. Jadi sebenarnya itu cuma generalisasi doang. Padahal dilihat dari latar belakangnya, people pleaser atau enggak itu dilihat dari background orang-orang masing-masing gitu. Karena setiap orang juga berbeda-beda. Bener, sama lah kayak kita. Kalau sekarang tuh yang ngetrend tuh yang kayak, ya ampun lo Libra banget, ya ampun lo Capricorn banget, gila gue gak bisa banget sama orang Capricorn gitu, yang kayak generalisir seperti itu, penggunaan jargon-jargon yang tidak tepat seperti itulah yang kadang bisa jadi harmful gitu, labeling seperti itu. Jadi kayak bayangin kalau dia emang nggak terlalu kenal gitu sama diri dia, misalkan nggak terlalu kenal sebenarnya dan menilai introvert sebagai sesuatu hal yang negatif banget, sehingga dia berusaha sedemikian rupa kayak introvert jelek deh, kalau introvert lo tuh nggak punya teman, so better gue jadi orang yang extrovert, dan kamu menjadi orang yang awkward dalam mempraktekkan extrovertmu, which malah membuat kamu jadi nggak nyaman, malah membuat orang sekitarmu juga jadi nggak nyaman sama kamu gitu, jadinya harmful banget ya, nggak boleh asal labeling. Bener banget. Jadi semua tergantung situasi dan kondisi, kita nggak boleh asal simplify gitu. Bener banget. Makanya kenapa makanya kenapa ketika kamu nggak paham banget, ya udah kamu kayak, ya udahlah gue mungkin ambivert gitu, kayak gue bisa di tengah orang banyak tapi gue nyaman aja sendiri gitu. Karena namanya kecenderungan, sebenarnya kamu pasti punya satu yang kamu lebih dominan gitu. Nah tapi karena kamu manusia dan kamu tuh adalah makhluk hidup yang paling yang paling hebat dalam beradaptasi itu dibandingkan sama makhluk hidup lainnya gitu, maka kamu bisa menyesuaikan gitu. Jadi ya kayak, ya gimana kalau situasinya emang kamu nggak bisa sendiri, kamu nggak bisa punya waktumu sendiri gitu, kamu tinggal di rumah yang kondisi ekonomimu sedang susah dan kamu nggak punya waktu sendiri gitu, kamu tidur aja bareng sama saudaramu yang kayak gitu. Jadi kayak gimana kalau ada faktor-faktor seperti itu gitu. Makanya jangan sampai si introvert extrovert ini malah jadi mempersulit hidup lu gitu, padahal ada hal-hal lain gitu. Bener banget Kak. Kalau gitu mungkin Kakak punya pesan bagi extrovert dan introvert, apalagi untuk sobat-sobat medi semua, mungkin Kakak punya pesan? Oke, nah be comfortable on your own skin gitu. Yang paling nomor satu, siapa yang bisa bertanggung jawab atas hidup kita ya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu bahagia itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kalau kamu bahagia karena orang lain atau untuk orang lain, maka ketika orang tersebut hilang, kebahagiaanmu juga hilang. Padahal
segala sesuatu itu memang datangnya dari diri kamu sendiri gitu. Jadi be comfortable on your own skin, kenali dirimu sendiri, dan dengan seperti itu kamu akan memancarkan kebahagiaan buat orang lain, dan orang jadi nyaman untuk ada di sekitar kamu. Kalau kamu aja tidak bisa membuat dirimu sendiri nyaman, gimana kamu bisa bikin orang lain nyaman berada dengan kamu? Keren banget, Kak. Keren banget. Inspiratif. Thank you. Selain itu, Kak, kita nggak boleh generalisasi, kita nggak boleh labeling, ya common sense aja gitu ya, Kak. Nggak boleh asal simplify gitu. Lebih ke always be curious. Selalu munculkan rasa penasaran pada saat kamu melihat orang yang unik. Jadi kayak nggak langsung kayak sumpah malas banget ya temenan sama dia gitu. Tapi be curious. Kenapa ya sampai dia tuh bisa berlaku seperti itu? Padahal kan dia pasti tahu kalau orang pasti nggak suka digituin. Kenapa dia tidak punya kendali diri sehingga dia melakukan hal yang dia tahu orang pasti nggak nyaman gitu. Kayak orang kan pasti nggak suka ya digituin misalkan. Kenapa ya dia kok melakukan hal itu gitu. Nah, be curious gitu. Jangan siapa tahu dengan kamu yang curious about your friend, your weird friend ini, jangan-jangan memang dia need help. Jangan-jangan dia memang membutuhkan pertolonganmu gitu. Ini sikap be curious ini penting banget sih untuk banyak hal. Yes, bener banget. Apalagi selain ini, nggak cuma untuk introvert dan extrovert doang setahu saya, buat be curious. Untuk hal-hal lain pun, misalnya seperti pronouns, itu penting banget juga kan, Kak? Untuk be curious, always ask. Ya. Iya. Menarik banget. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini mungkin seperti tadi, kita tidak boleh simplify kita tidak boleh simplify segala sesuatu. Ambivert itu menjadi sebuah istilah saja. Kita harus terus beradaptasi meski kita punya kepribadian tertentu. Jadi melihat situasi dan kondisi, ya Kak. Iya, betul. Selain itu, introvert dan extrovert itu berdasarkan pemahaman Kak Angelia ini, bentuknya itu adalah kontinum. Iya. Dan kondisi bagaimana kita melakukan recharge energy. Betul sekali. Perfectly summarized. Perfectly summarized. Terus, introvert dan extrovert itu semakin lama adalah kecenderungan seseorang untuk recharge diri, seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi kepribadiannya ini justru menetap, selalu sama. Iya. Mungkin kecuali di keadaan traumatis yang tadi sudah Kakak jelaskan. Tapi other than that, menetap. Betul. Nah, tapi kembali lagi, karena manusia ini memang adalah pribadi yang bisa beradaptasi dengan baik dalam kondisi yang berbeda, maka dia akan menyesuaikan juga dengan kondisi tersebut gitu. Kita nggak boleh asal self-diagnose ya, Kak? Berarti harus ini ya. Bener banget. Kalau sekarang tuh udah banyak banget media-media teknologi yang membantu kamu gitu. Maksudnya kayak kamu bisa subscribe banyaklah aplikasi-aplikasi gitu yang kayak kamu beneran bisa chat sama psikolog gitu. Kamu bisa subscribe buat 3 hari, buat 7 hari, buat berapa jam yang kayak gitu. Dimana kalau kamu takut identitasmu ketahuan atau kamu takut ketahuan kayak pergi nih ke psikolog gitu, datang ke klinik tertentu, ya kamu bisa, it's just your phone gitu loh, itu cuma di HP kamu beneran bisa ngobrol sama psikolog kayak gitu. Jadi kayak mendingan kamu subscribe 3 hari, 7 hari gitu, kamu cari aplikasinya yang beneran trusted, kamu lihat profil-profil psikolog di sananya, dan ya udah kamu tinggal chat gitu. Kalau gitu, makasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya. Udah berapa menit ini? Udah kurang lebih 30 menit Kakak berbicara soal introvert dan extrovert, juga meluruskan miskonsepsi yang ada, generalisasi yang ada terhadap konsep introvert dan extrovert. Thank you, semoga bermanfaat ya. Ya, bermanfaat banget sih Kak. Oke deh Sobat Meditasi, sedih banget kita harus selesai sampai sini saja. Padahal lagi seru-serunya tadi sama Kak Angelia. Iya. Tapi tenang aja, ya. Tapi tenang aja, tuh Kak Angelianya juga sedih. Tapi tenang aja. Kenapa? Karena minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi, seterusnya, meditasi akan selalu menemani sobat-sobat Medi untuk mengenal diri tanpa frustrasi. Oke, saya Angelo, pamit undur diri.
Salam meditasi, mengenal diri tanpa frustasi. Dadah, Dadah! thank you teman-teman.